Sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, yang saya hormati Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan seperangkatnya atau Kepala Desa, panitia penyelenggara dalam rangka Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Banser, FPI, dan ormas-ormas Islam khususnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Majelis Maulud ini boleh kita sebutkan majelis syukur. Majelis terima kasih atau majelis hatur nuhun. Mengapa kita mengatakan majelis ini majelis terima kasih atau hatur nuhun? Karena di dalam peringatan Maulid adalah melahirkan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya orang tersebut tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan maulud tersebut kita sebab mengerti al-imani wal Islam. Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, kita jadinya apa? Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, kita mengerti memisahkan bainal haq wal batil atau tidak? Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, kita mengerti sholat 5 waktu, mengerti sholat zakat, mengerti syahadat, mengerti nuzulil Quran, dan Quran itu akan diturunkan atau tidak? Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, yang mubah, yang makruh. Mengerti taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintahnya, taat kepada para ulama, taat kepada kedua orang tua, taat kepada gurunya. Andaikan tidak ikut baginda Nabi, baginda Nabi tidak dilahirkan, kita ngerti apa? Jadi kalau ada peringatan maulud sampai seumpamanya bisa potong kambing 1000, sapi 1000, kerbau 1000, jangan dianggap sudah sah terima kasih kita. Belum apa-apa. Seandainya Gunung Cisanggarung ini dijadikan emas untuk membayar jasa baginda Nabi, jauh belum apa-apa. Kepada kedua orang tua kita saja, kepada guru-guru kita belum cukup. Jangan dikira kita sudah bangga, tidak ada artinya. Maka dari itu dengan adanya peringatan maulud, kita akan lebih jauh menguak lembaran per lembaran yang menceritakan, dan kita akan lebih kenal lebih jauh siapa baginda Nabi SAW selain Rasul dan Nabinya. Ini di sini permasalahannya. Kalau
Kalau kita akan lebih jauh mengenal baginda Nabi, kita akan lebih jauh iman kita. Kalau kita mengenal baginda Nabi lebih jauh, keislaman kita akan lebih jauh, lebih tebal. Karena apa? Kita kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengerti saja, tapi iman didukung lagi oleh kita lebih kenal, tambah kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sama dengan kita. Tidak, abadan, hayhata, hasya wa kalla. Dalam fisik saja sudah tidak sama, jangankan lagi makomatil ubudiyahnya. Fisik, kalau kita punya urat yang begini, walaupun bagus tangannya umpamanya putih dan sebagainya, tetap uratnya kelihatan. Rasulullah tidak. Jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita yang panjang tengahnya ke Rasulullah tidak, tiga ini sama. Cuma yang ini lebih panjang sedikit, jadi miring begitu. Sama? Sama tidak? Tidak. Kalau setiap manusia mempunyai dua tulang, tulang bersungsung dan tulang yang tidak bersungsung, Rasulullah tidak. Tulangnya satu, tidak tulang dua. Kalau kita punya tulang centong yang di bawah ini, tulang apa ini? Kalau kita begini kan kelihatan sekali. Kalau saya nyatakan tulang centong, Rasulullah tidak punya tulang centong, rata punggungnya. Maka kekuatan Rasulullah ganda. Ini satu. Ini fisik. Kira-kira apa tidak berlebihan? Sama aja tidak kok berlebihan. Sama saja tidak. Mau berlebihan dari mana? Hidungnya Rasulullah kal alif. Pandangan Rasulullah sampai Lauhul Mahfuz. Jangan dikira melihat Rasulullah di depan ini dengan orang yang paling belakang sendiri, kelihatannya tambah kecil. Tidak, sama seperti depan. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baca kitab Sa'adatul Darain, As-Salat ala Sayyidil Kaunain, Anwaril Muhammadiyah, dan banyak lagi, Duril Mandud, kitab Asy-Syifa Lidul Qadil Iyad. Nanti akan kita lebih jauh kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Pendengaran Rasulullah sama. Al-Qalam kalau sedang menulis, guritan penanya itu Rasulullah mendengar. Dan Rasulullah itu kalau tidur memejamkan matanya, tapi hatinya tidak tidur. Itu satu. Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, tapi mempunyai keistimewaan. Kalau berjalan dengan orang yang paling tinggi, kaum Hijaz terutama, tingginya sampai 2 meter, 2 meter 10. Rasulullah sedang, tapi begitu berjejer berjalan dengan Rasulullah, tetap tinggi Rasulullah satu tampel. Kalau ada orang yang tingginya 170,
umum umpamanya. Begitu jalan sama Rasulullah tetap satu tampel tinggi Rasulullah. Yang 2 meter lebih tetap terpautnya hanya satu tampel. Yang 170 satu tampel. Baca kitabnya itu. Inilah luar biasa dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fisiknya dulu. Adapun dalam maqamatil ubudiyah sudah luar biasa. Maqamatil ubudiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ayat ini biasa diangkat waktu bulan Rajab, Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Ini sudah terkenal, mubalik semuanya hafal. Akan tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana? Hebatnya. Karena di sini penuh sekali ilmu pengetahuan yang banyak kami ini belum sempat sejauh mana menguat. Kita ketinggalan. Jauh kita ketinggalan. Pentingnya kalau di sini. Mengapa diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi? Dan kalimatnya tidak menggunakan subhanalladzi asra binabiyhi wa birusulihi. Tidak menggunakan bi'abdihi. Apa sebab? Subhana Allah Ta'ala telah menciptakan. Ini saya berbicara untuk kaula muda ya, khususnya cukup pengetahuan dalam tsanawiyah mulai al-aliyah dan perguruan. Ada satu surat yang hebat. Satu, di samping masalah ubudiyah, membahas ilmu astronomi atau antariksa. Yang kedua, ilmu anatomi manusia. Yang ketiga, ilmu geologi, ilmu vulkanologi, ilmu pertanahan. Apa diantaranya? Wawunya itu pakai wawu qasam. Kalau orang yang memaknai demi wassama'i wattariq masalan, masa Allah Ta'ala demi sumpah dengan makhluknya? Mustahil. Lalu demi ini kemana? Wa izzati wa jalali wa adhamati wa kibriyai wa qudrati wa iradati. Aku ciptakan langit ini seisinya, al-arsy, al-kursi, walahil mahfud, al-qalam. Disambung wawunya juga wawu qasam, at-tariq wat-tariq. Dan aku ciptakan jalan atau falak, berapa juta planet, berapa miliar bintang-bintang. Di antara satu planet satu yang lain tidak pernah benturan. Kalau benturan, meteor yang terjadi. Ini kekayaan Al-Quran. Kekayaan apa? Al-Quran.
keuniversalan Al-Quran, keuniversitian Al-Quran. Luar biasa. Bagaimana hubungan yang ada di dalam At-Tariq? Was-sama'i dhatil buruj wal yaumil maw'ud wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di dalam At-Tariq, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdir